Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, di episode kali ini seperti biasa kita sudah ditemani dengan Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Hmm. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, apa kabar, Pak? Baik? Ya, baik, sehat, Mbak. Ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait ethics court ya, Pak ya. Ya, Di pengadilan pajak ya, Pak ya. ya betul, Mbak. Nah, seperti biasa, Pak Rinto silakan di-share terlebih dahulu untuk materinya seperti apa, Pak? Silakan. Ya, betul, Mbak. Ya, ini saya share dulu adalah PPID, permintaan informasi dari WPI kepada Sekretariat Pengadilan Pajak, Mbak. Nah, jadi ini ini dari PTR Indonesia, Mbak, ya. Ya, Nah, ini kami mengajukan permohonan informasi. Pertanyaan kami adalah, ini, Mbak, ada 4 pertanyaan kami dan ini adalah balasannya, Mbak, ya. Pertama adalah, apakah secara resmi Pengadilan Pajak menerima pengajuan gugatan bea dan cukai melalui sistem e-Tax Code? Nah, pertanyaan pertama, Mbak, ya. Pertanyaan kedua, dasar hukum menyatakan bahwa SPKTNP atau sengketa bea dan cukai tertentu tidak dapat diajukan melalui mekanisme gugatan. Itu yang ini, Mbak, ya. Tadi pertanyaannya, apakah Pengadilan Pajak itu menerima gugatan untuk kasus bea cukai? Yang kedua, apakah ini SPKTNP itu adalah produk dari ini, Mbak, ya, pejabat bea cukai? Nah, itu hanya tidak dapat diajukan melalui mekanisme gugatan. Nah, yang ketiga adalah alasan menu gugatan Direktorat Jenderal Bea Cukai tersedia dalam sistem e-Tax. Nah, yang ketiga, apakah Pengadilan Pajak melakukan evaluasi penyesuaian terhadap sistem e-Tax Code agar tidak menimbulkan misleading bagi masyarakat pengguna layanan peradilan. Menurut hemat kami, apabila gugatan bea cukai memang tidak memperbolehkan atau secara konsisten dinyatakan bahwa gugatan oleh pengadilan pajak, maka seharusnya pilihan menu tersebut dihapus atau dinonaktifkan. Nah, ini tanggapnya seperti ini, Pak, ya. Ini apakah ini pengadilan pajak ini pengadilan pajak ini jawabannya ini, Mbak, sudah pernah memutus sengketa pajak, permohonan sebagaimana dimaksud kata kemudian ini, Mbak, di sini mereka dari PPID Kemenq ini tetap mengatakan bahwa permohonan banding sebagai dimaksud itu pasal 43A atau gugatan 43B. Jadi ini boleh itu, Mbak Ziza. Nah, ini jawaban yang kedua, seperti ini. Nah, ini kesimpulannya, coba saya langsung masuk materi saya, Meng. Wah, ini jadi jawabannya PPT tadi sudah kami sarikan, Pak, ya. Ini, membedah jawaban PPID Kementerian Keuangan atas kerumitan sistem e-Tax Code di Pengadilan Pajak. Ini, Mbak. Gugatan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Maka menu ini disediakan jika praktek tidak dapat digunakan. Jadi kalau di dalam e-Tax Code itu, Mbak Aziza, kita itu ada menu kalau kita memilih ini, Mbak, ya, gugatan, terus kita memilih yang kita gugat adalah Direktur Jenderal Bea Cukai, itu ada, itu, Mbak. Nah, namun fakta di lapangan ternyata tidak pernah ada satupun kasus yang, meloloskan bahwa produk dari pejabat bea cukai ini bisa digugat. Nah, gugatan tidak diterima, bukan objek gugatan atau ditolak. Jadi mulai Pengadilan Pajak berdiri 2002 sampai sekarang, Mbak Iza, itu sudah berapa tahun, Mbak, ya? 2002, sekarang 2026. Nah, itu 24 tahun, Mbak Aziza, itu belum pernah ada gugatan atas produk dari bea cukai itu yang tembus, Mbak. Jadi semuanya itu pasti diterima, tidak diterima, atau ditolak dengan berbagai macam alasan. Dan itu diputusnya, Mbak, setelah melalui persidangan yang sampai 8 sampai 10 kali persidangan, Mbak Iza. Jadi tidak di awal itu langsung dinyatakan tidak diterima, gitu, Mbak. Jadi kayak oh, seakan-akan iya iya. heeh, Berarti heeh. di awal itu nggak langsung ditolak ya, Pak, ya? Ketika kita ngajukan berkas gugatan itu nggak langsung ditolak, tapi masih melewati persidangan, dan Betul, Mbak. setelah persidangan pun nggak diterima ya, Pak? Iya, Oh, gitu, Mbak, itu yang kita permasalahkan. Jadi persidangan sampai 8 sampai 10 kali itu baru, oh ini ternyata tidak dapat diterima, seperti itu, Mbak.
Nah, 4 pertanyaan konkret tadi, Mbak, ya. Apakah pengadilan pajak secara resmi menerima gugatan bea dan cukai melalui sistem e-Code? Apakah dasar hukum SPKTNP bea cukai tertentu tidak dapat diajukan melalui gugatan? Mengapa menu gugatan di DCBC itu masih tersedia di aplikasi? Apakah ada evaluasi sistem agar tidak menyesatkan masyarakat? Gitu, Mbak. Nah, ini klaim PPID. Nah, ini fokus hukum teoritis, Mbak, ya. Mengutip Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Cukai. Jawaban pengadilan pajak berwenang dan menerima pengajuan gugatan bea dan cukai. Ini dia mengatakan menerima, gitu loh, Mbak. Cuman fakta di lapangan, nah itu tidak pernah ada yang sampai tembus, Mbak. Tadi semuanya kan tidak diterima atau ditolak, Mbak. Fokus ini, Mbak, fakta di lapangan, pertanyaan publik fokus pada infrastruktur IT, pertanyaan apakah sistem e-tax code dapat meregister gugatan tersebut sampai saat ini. Nah, ini memang masih bisa, Mbak. Status jawabannya tadi ya, pertanyaan pertama tidak dijawab secara substansial, PPD menjelaskan kewenangan lembaga, bukan status operasional sistem yang bermasalah. Yang kita permasalahkan adalah kalau itu memang semuanya ditolak, ngapain ada menunya itu loh, Mbak, di e-tax code. Langsung aja kan nggak bisa, itu loh, Mbak. Biar nggak buang-buang waktunya masyarakat dan hakim itu loh, Mbak. Nah, analisis yang pertanyaan kedua, menyodorkan pasal menghilangkan konteks dulu, Mbak. Jawaban PPD mengutip pasal 93 dan 95 Undang-Undang Kepabeanan. SPKTNP diselesaikan melalui jalur keberatan kemudian banding, gitu aja, Mbak. PPD tidak memberikan penegasan hukum eksplisit bahwa tersedia bahwa ketersediaan jalur keberatan dan banding inilah yang secara otomatis menutup ruang gugatan gitu loh, Pak. Jadi kan sama saja yang tadi yang di pertanyaan pertama itu ngomong bisa gugatan, pengadilan pajak berwenang menerima gugatan, tapi di jawaban kedua hanya bisa diselesaikan melalui keberatan dan banding, sama saja dengan tidak bisa, Mbak. Status dijawab sebagian, mengarah pada substansi namun membiarkan masyarakat menyimpulkan sendiri hubungan hukumnya. Ini pertanyaan ketiga, menghindari tanggung jawab UI UX aplikasi. Mengapa menu aplikasi masih tersedia, gitu, Mbak? Nah, Mahkamah Agung, pembina teknis. Salah sasaran kesediaan menu di layar adalah masalah administrator sistem mengelola aplikasi, bukan pembina teknis peradilan, bukan urusan kami. Biarkan ke MA, seperti itu, Mbak. Padahal aplikasinya pengadanya dari Kementerian Keuangan. Ini pertanyaan yang ketiga tidak dijawab. Nah, pertanyaan yang keempat, keengganan melakukan evaluasi sistem, laporan evaluasi e-tax code. Pertanyaan apakah akan ada evaluasi sistem agar tidak menyesatkan publik. Nah, informasi belum dikuasai jawabannya, Mbak. Publik tidak meminta dokumen teknis rumit, publik hanya meminta apakah ada rencana perubahan, ya atau tidak, atau sudah direncanakan. Menjawab belum dikuasai adalah bentuk penghindaran substansi. Nah, ini, Mbak, ini rekapitulasi audit jawaban PPID. Pertanyaan pokok, penerimaan via e-codes. Nah, ini klaim mengutip wewenang undang-undang, sistem menolak praktek ini, status gagal dijawab. Ini Pak ya, substansi fakta. Nah, pertanyaan kedua, dasar hukum penolakan, klaim jawaban PPD mengutip pasal keberatan. Substansi fakta tidak menjelaskan kaitan hukumnya dengan gugatan ini, Mbak ya. Ini dijawab sebagian. Mengapa menu masih ada, lempar ke Mahkamah Agung, tidak bertanya pada admin IT, gagal dijawab. Rencana evaluasi sistem belum dikuasai, menghindar dari komitmen, gagal dijawab. Nah, ini dari 4 pertanyaan, 3 nggak dijawab, Mbak ya. Yang 1 dijawab sebagian. Nah, apabila diskor persentase 25%, yang satu tadi hanya separuh, Mbak. Jadi ini jawabannya hanya 12,5%, Mbak Ziza. Nah, ini, Mbak, akar masalah, benturan dua paradigma transparansi. Transparansi normatif. Ini cara PPID, fokus pada kutipan pasal dan undang-undang. Pelayanan dipandang sebagai kewajiban formalitas, menghindar memberikan jawaban ya dan tidak yang tegas. Transparansi substansi, kebutuhan publik, fokus pada penjelasan praktek di lapangan, pelayanan dipandang sebagai pemberian kepastian hukum, memberikan jawaban operasional yang memecahkan masalah. Ini kan masyarakat bingung, disuruh bingung-bingung terus itu, Pak Iza. Nah, ini efek domino dari sebuah tombol menyesatkan. Menu gugatan di DJPC masih aktif di sistem e-tax codes. Kebingungan publik terkait prosedur hukum yang benar. Pembuangan waktu dan biaya menyusun gugatan yang pasti ditolak. Hilangnya kesempatan pencari keadilan untuk menempuh jalur hukum yang tepat sebelum batas waktu habis. Ini dampak fatal, kehilangan hak dan waktu. Konsistensi antara sistem elektronik dan praktik lapangan adalah pilar utama kepastian hukum. Transparansi bukan sekedar membuka akses dokumen atau menumpuk kutipan pasal. Transparansi sejati adalah memberikan jawaban yang jelas, operasional, dan dapat dipertanggungjawabkan atas kebingungan masyarakat. Pelayanan informasi publik tidak boleh berhenti pada formalitas normatif. Masyarakat berhak atas jawaban yang benar-benar menjawab. Nah, seperti itu, Mbak Zia. Oke. Ini PPID dari Kemenkyu ya, Pak ya?
Betul, Mbak, dari Kemenku, karena pengajaran pajak masih di bawah Sekretariat Jenderal Kemenku, Mbak. Oke. Nah, kan ini ya Pak, PPID kan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ini, Iya, di iya, mana PPID kan harusnya itu bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan informasi yang terbuka dan iya, jelas gitu ya Pak ya. betul, Nah, Mbak, heeh. seharusnya kan memberikan informasi yang sejelas mungkin. Ya, betul, Mbak. Apalagi kan mereka berada di bawah satu atap nih, Pak. Tapi Iya, kenapa kok ya jawaban yang diberikan tuh justru ambigu? Apakah ini ada dugaan kesengajaan kah? Atau seperti apa, Pak? iya, betul, Mbak Ziza. Jadi memang kalau kita berbicara tentang PPID di Kementerian Keuangan, nah ini apalagi berhubungan dengan pajak, itu pasti hampir semua jawabannya dibuat mengambang, Mbak. Nah, kenapa? Nanti mereka akan lempar nanti, kalau nggak terima kita ketemu di pengadilan. Nah, nanti di pengadilan teman-temannya mereka lagi, seperti itu, Mbak Ziza. Itu karena terjadi otorientalisme di bidang perpajakan itu yang terjadi, Mbak Iza. Jadi semua jawabannya itu buat ngambang. Bahkan sekarang banyak beredar, Mbak, ya di media sosial antara penyuluh pajak A dan penyuluh pajak B itu beda pendapat, Mbak. Padahal sama-sama orang ini, Mbak, ya, dari pegawai DJP seperti itu, Mbak Iza. Oke, nah kan e-Tax ini merupakan produk digital ya Pak ya, Ya, seharusnya memudahkan ya Pak ya. Kalau seperti ini, solusi dari IWP itu seperti apa Pak? Apakah ya udah sekalian aja nggak ada e-Tax atau gimana Pak? Untuk ya. yang gugatan khusus bea cukai ini ya Pak Kalau ya? kalau khusus bea cukai ini lebih baik manualnya dimatikan itu loh, Mbak, biar nggak buang waktunya wajib pajak yang notabene adalah kita adalah pembayar pajak, kita yang adalah pemilik kedaulatan. Lah ini malah kita diribetkan sama karyawan kita yang kerja di pengadilan pajak, seperti itu, Mbak Liza. Langsung aja dihilangkan. Yang kerja di pengadilan pajak kan juga buang-buang uang, Mbak. Itu Mmm, berapa kali sidang, ujung-ujungnya hanya ditolak seperti itu, Mbak. oke, Nah, baik Pak. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, solusi untuk jangka panjangnya itu seperti apa Pak? ya. Apakah ya dari IWPI seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kalau solusi ini terkait dengan kasus bea cukai, Mbak, ya, ya Mhm. memang regulasi bea cukai yang sangat banyak itu harus disederhanakan, Mbak, ya. Jadi memang harus proses bisnisnya ini harus ditata ulang dulu, Mbak. Baru nanti ditata ulang, baru setelah itu proses bisnisnya sudah ketemu yang baku, membuat regulasi yang disederhanakan. Barulah disesuaikan dengan sistem e-Cost, seperti itu, Mbak Liza. Baik Pak Rinto, terima kasih banyak Pak untuk episode kali ini, sudah ditemani dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu lagi ya Pak di episode selanjutnya ya Pak ya. Ya, Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir juga. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe supaya channel ini berkembang. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. ya, Mbak. Terima kasih.